Assalamualaikum jamaah Masjid Nurul Saadah yang dirahmati Allah. Berikut pengajian Ahad Subuh 18 Mei tahun 2025 dengan narasumber Dr. Haji Muhammad Aji Nugroho, LC, MPDE, dengan tema 6 perbuatan bodoh yang dilakukan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa inna Allaha yuhibbul kafirin. Qala Nabi fil hadits as-sahihah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'al jannah. Qala ulama, al-haqqu bila nidamin yaghlibu al-batil bi nidamin. Sadaqallahul adzim wa sallallahu ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Saadah kami New Pak Takmir, Profesor Dr. Olah, mugi sedanten kemawon ingkang boten saged kawula setunggal. Alhamdulillah wonten ingkang punika Allah Subhanahu wa taala tasih nyukani kula panjenengan sedanten kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di punika mendirikan sholat subuh secara berjamaah dan menghadiri majelis ilmu di punika kajian ahad pagi. Mugi-mugi nopo ingkang kula panjenengan lampahi menika menjadi istiqomah dalam perbaikan sehingga kula panjenengan layak dipunwastani yang ingkang mati dalam kondisi husnul khotimah. Bapak Ibu ingkang kinurya, indah menika judul kajian inggih punika 6 hal yang suka membuat orang itu menjadi bodoh, atau 6 perbuatan bodoh manusia yang tanpa disadari tapi dilakukan dalam setiap hari. Bapak Ibu ingkang kinurya, kula panjenengan sedanten menika terikat dengan sebuah aktivitas, di mana aktivitas menika sing biasanipun tanpa kita sadari kula panjenengan melakukan hal-hal yang bodoh. Hal-hal bodoh ini ternyata berdampak pada merugikan diri sendiri, yang akibatnya orang tersebut tidak bisa menjadi orang yang mampu untuk menguasai diri sendiri karena dikuasakan oleh orang lain. Ngeten bunyi kalimatnya. Karena kalimat ini kula nukil dari kitab Tabbibul Ghafilin Mundadu dan halaman itu 77 karangan Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, atau sering disebut namanya Syekh As-Samarqandi. Dia mengutip sebuah kalimat dari para sahabat. Kalimatnya situ khisalin ya'rifu bihinna al-jahil. Nanti kalipun ada orang bijak menika ngendikan ada 6 perkawis yang menjadi ciri-ciri orang bodoh yang tidak diketahui oleh pelakunya. Ingkang sepindah al-ghadhabu bila sabab.
ngendikanipun kata Ali bin Abi Thalib menika sing sepindah menika salah satu perbuatan bodoh sing terkadang muncul dalam diri manusia tanpa dia sadari akibat dari aktivitas keseharian yang melekat dari dirinya. Napa niku? Nesu tanpa sebab. Kok ana wong nesu tanpa sebab niku meh sekali stres. Pulau Panjenengan sedanten kok menawi nate ujug-ujug merasakan kecemasan yang niku muncul kegetunan itu bahasa Indonesia apa? Kegetunan atas sebuah perbuatan yang Pulau Panjenengan menika perbuat dan kemudian berdampak pada aktivitas selanjutnya. Rasa kekecewaan menika menyebabkan marah tanpa sebab. Lo biar mikir, lo nesutku tanpa sebab ternyata wonten. Hal-hal yang mampu menyebabkan orang itu merasa dirugikan, merasa malu, merasa dia adalah orang yang kemudian terabaikan dari komunitasnya, merasa direndahkan, maka akan muncul kemarahan. Yang kemarahan itu ada dua jenis manusia, satu mampu memendam, yang kedua jenis manusia yang tidak mampu memendam, yang kemudian akan muncul. Dan yang menarik munculnya itu periodenya jauh dari prosesnya, sehingga orang menyebutnya itu bersuka orang suka kayak stres. Maka yang menarik dari sini dikatakan ini adalah orang bodoh. Maka dalam kajian yang biasa kita kenal, salah satu penyebab orang bisa memutus silaturahmi yaitu marah ini. Salah satu orang yang mampu menyebabkan seseorang yang tidak mampu melihat kebaikan orang lain yaitu marah ini. Salah satu perbuatan yang mampu menyebabkan seseorang itu tidak bisa lagi berpikir positif yaitu marah ini. Sehingga disinilah marah itu hal yang manusiawi, tapi bisa menjadi sebuah penyakit yang mampu merugikan orang yang sedang marah itu sendiri. Nah, obatnya dalam Islam cuma satu, sabar. Maka kemudian Pulau Panjenengan menikah diminta untuk melatih ruhiyahnya. Salah satu latihan yang ingin dilakukan adalah perbanyak untuk melakukan bacaan istighfar, karena disitulah salah satu alat kontrol yang mampu menyebabkan seseorang menikah mampu menjadi pribadi yang sabar atau tidak sampai terjadi marah tanpa sebab. Maka alhamdulillah Pulau Panjenengan menikah diciptakan beragama Islam dan kemudian mempunyai kegiatan menikah sering Pulau Panjenengan lampahi. Sesungguhnya itu adalah alat penyembuh untuk menyembuhkan kejiwaan yang mungkin sempat kering karena proses kehidupan yang Pulau Panjenengan lampahi. Jadidu imanakum bis sholat, itu dia obat. Perbauilah imanmu itu dengan sholat. Maka sholat menikah yang wajib dihantar itu, tapi yang sunnah itu kata. Padahal sunnah menikah adalah sholat sunnah yang kita lampahi menikah menyempurnakan sholat wajib yang mungkin sempat rusak karena aktivitas-aktivitas sebelum menjalankan ibadah sholat. Maka proses ini menjadi kunci yang paling sederhana dalam aktivitas kita sehari-hari yang namanya orang manusia atau dengan manusia yang lain. Maka manusiawi lumrah terjadi sebuah gesekan. Yang menjadi tidak lumrah adalah tiba-tiba dia marah, sebabnya tidak jelas dan kemudian menyebabkan orang ini rugi. Yang paling menarik lagi, kemudian dia merasa terasingkan dirinya dari tempat di mana dia orang hidup. Maka ini adalah salah satu antisipasi yang pertama, bahwa orang yang dikatakan bodoh menurut Ali bin Abi Thalib dalam kitab Tabligul Ghadid adalah perbuatan al-bodoh binasa. Ingkang nomor kali pendidikan Ali bin Abi Thalib inggih punika al-kalam fi ghairi nafi. Al-kalam utawi iki arane omongan, pembicaraan min ghairi nafi, yaitu pembicaraan yang tidak memiliki faedah. Loh, karena Bapak-Ibu sekalian, yang mereka ngomong KPDW, tapi omongan mereka rasa. Dan ini kemudian Pulau Panjenengan mereka
dihimbau, ada kalimat yang lain. Dua hal yang paling patut harus dihindari. Yang pertama, idha'atul mal, kasratis su'al misalnya. Idha'atul mal menika sering menghambur-hamburkan harta tanpa cekro, malah fungsi tugas fungsi daripada harta tersebut. Yang nomor kali yang perlu dihindari adalah kasratu banyak pertanyaan sehingga memunculkan banyak pembicaraan. Sehingga dari sinilah yang menarik, al-kalamu bi ghairi nafi' adalah ungkapan atau pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Nah, bisa dipastikan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya pembicaraan menikah tidak memiliki tema tertentu, terikat dengan sebuah topik tertentu, maka yang dipastikan ketika dua orang atau tiga orang duduk bersama, dia akan mulai membicarakan keburukan orang lain, mulai membicarakan aib orang lain, sehingga disinilah muncul sebuah ilustrasi. Pembicaraan yang tidak bermanfaat adalah pembicaraan yang mampu menyebar dosa baik diri sendiri maupun orang lain. Ini karena hal-hal yang biasa kita lakukan, kita lebih asik untuk membicarakan aib orang lain daripada aib diri sendiri. Karena inilah yang disebut kalam min ghairi nafi', perkataan yang tidak ada manfaatnya tapi justru akan melahirkan dosa yang begitu banyak. Kalau kemudian nanti kalau kiaskan dengan sebuah peristiwa, nanti di akhirat banyak orang merasa bahwa ketika dia sholat dengan Allah itu sudah merasa membawa pahala yang begitu banyak, sehingga kalau orang itu ditimbang merasa amalnya lebih banyak daripada dirinya. Tapi anehnya ketika dia sholat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang dikiranya banyak dikiwau tiba-tiba tidak punya efek sama sekali pada orang yang telah berbuat tersebut. Kenapa tidak punya efek? Karena habis di tengah jalan. Jadi dibandingkan kalau wong niku nggawa ember kalih waktu ngagem toyone penuh, tapi ketika dia merasa ini adalah sebuah amal yang dia miliki, tapi ketika mau ditimbang sampai lokasi, tiba-tiba air yang penuh dalam ember ini semuanya habis. Ketika dilihat ternyata ember itu punya lubang kecil-kecil yang tidak dia sadari, yang telah menghabiskan air yang dia miliki di tengah jalan. Walaupun itu perbuatan-perbuatan kecil yang mampu menghilangkan pahala, salah satu di antaranya sebuah perbuatan yang menjadikan orang tersebut merugi adalah membicarakan aib orang lain. Sehingga kalau panjenengan menikmati pun sindir dengan sebuah ungkapan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mampu menutup aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Sehingga proses inilah yang sering diutarakan orang lain, lebih gemar membuka aib orang lain daripada mengintrospeksi aib sendiri. Kita masih merasa terhormat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dari membuka aib yang kita miliki, sehingga belum terbaca dengan orang lain. Karena setiap manusia mesti ada aib, cuma kemasannya Allah masih menjaga. Tapi ada orang yang tidak bisa terjaga aibnya, karena dari proses itulah kemudian orang melihatnya dengan sebelah mata. Maka Bapak Ibu sekalian, prosesi yang nomor 2 niki wau min al-kalam min ghairi nafi' ini ku orientasinya ungkapan-ungkapan yang sering mengarah kepada aktivitas negatif. Salah satu di antaranya adalah membuka aib atau membuka hal-hal yang menjerumuskan orang tersebut kepada pembicaraan yang melahirkan dosa bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan. Jadi kalau dalam rumus kita itu sering orang itu menerima informasi negatif, orang plat ngomong mau tidak mau nanti akan diceritakan kepada orang lain. Maka sering ini termasuk dosa multi level marketing. Yang pertama menggawe menceritakan, kemudian turun kepada orang yang menerima menceritakan, sehingga dari itulah orang ini akan menerima informasi-informasi tersebut dari orang-orang.
Maka di dalam hadis sering kula panjenengan menika mendengarkan sebuah ungkapan al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Karena fitnah itu juga sedang membunuh, tapi yang dibunuh adalah karakternya. Dan ini sing kemudian dihindari dari aktivitas yang harus dia hindari. Ingkang nomor 3, wal afiyatu fi ghairi mawdi'iha. Maksudipun napa niku? Sing nomor 3 menika memberi tidak pas pada tempatnya. Ketok ngekeki ning boten pas. Ketok sedekah ning boten pas. Ana wong sedekah tapi kali wong sugih boten pas. Oleh karena itu kita punya istilah namanya asnaf 8. Orang fakir, orang miskin, ada orang-orang yang berhak yang perlu kita beri, kita santuni. Ketok ngekeki tapi musim kampanye. Ibu sakit, ibu wastani, ibu kita mengajar. Ben niat ikhlas, karena ikhlas itu mampu memberikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia niatkan yang transport kampus nyoblos oleh DNN. Maka proses ini ya tidak bisa dikatakan sedang memberi pada tempatnya. Kalimat menikah memberikan kita sebuah informasi ketok sedekah boten pas, tidak pada tempatnya, sehingga kalau dengan menikah diberikan wadah atau tempat supaya sedekah menikah mampu terjalin atau berada pada tempatnya. Wadahnya nopo belum panjenengan mengenal tim lembaga yang ada di pemerintahan. Niku ono Basnas, kemudian wonten Muhammadiyah, wonten Lazismu, wonten Lazisnu, lembaga pengumpul zakat, yang masjid-masjid nggih wonten dan lain sebagainya. Termasuk bersedekah, berinfak pada peta amal di masjid menika termasuk tempat yang pas. Dari sinilah Bapak-Ibu sekalian, nomor 3 menika indikator yang ketiga, orang yang dikatakan bodoh adalah orang yang gemar bersedekah tapi tidak pas pada tempatnya, tidak tepat untuk peruntukannya. Maka koyok-koyok metoke sesuatu dan berharap dia mendapatkan sesuatu, ternyata tidak tepat. Maka oleh karena itu sedekah mau kedah duwe ilmu, kedah ngerti, kedah dia ada proses yang harus diberikan. Sampai ada ungkapan, kalau engkau memberikan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri itu melihat. Niku mana pun keikhlasan itu benar-benar harus terjaga. Orang tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya termotivasi untuk senantiasa sering memberi daripada menjadi bagian yang menerima. Karena yang memberi menikah sedang mengumpulkan sesuatu yang tidak untuk dipakai dirinya sendiri pada aktivitas selanjutnya. Bahkan ada ungkapan yang cukup mengerikan. Nek produk itu niki takut iktibar di mawon. Napa niku? Kalau seandainya para mayat yang sudah terkubur dalam kubur dibangunkan, hal pertama yang akan dilakukan oleh para mayat ini adalah bersedekah. Bersedekah. Kenapa? Ya karena itu bermanfaat bagi dirinya ketika kematiannya. Hadisnya banyak. Idza mata al-insanu inqata'a min amali illa min salasin. Ketika seseorang sudah tiada, maka ada 3 hal yang akan terbawa pada dirinya, ya salah satu di antaranya sedekah jariyah. Ada hadis lagi 6 hal yang akan mengalir dalam liang lahat seseorang. Salah satu di antaranya bersedekah. Ibu riwayat Tirmidzi untuk membangun ke sumur, menyumbang Quran dan lain sebagainya, membangunkan tempat ibadah. Ini adalah salah satu indikator yang menyebabkan seseorang menikah menjadi orang-orang yang ngerti bahwa kepemilikan harta menikah bisa menjadi bagian yang akan menjadi fitnah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kewajiban untuk berbagi kepada orang lain. Tapi yang menarik, berbagi pun dia harus tahu cara berbagi sehingga tidak terjadi salah tempat. Ingkang nomor sekawan, kata Imam Ali,
alla ya'rifa shadiqahu min adubihi, yang kudu ingkang nomor sekawan menika ngendikanipun Imam Ali piyantun menika mboten ngertos endi kanca endi musuh. Jadi kabeh niku diceritake ning mboten ngertos, oh ternyata ceritaku ini membawa dukaku karena diceritake kagem musuhnya. Maka hal ada yang disimpan menurutnya privat dan ada halnya yang disimpan dibagikan kepada orang yang dirasa benar-benar teman yang mampu berbagi untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, sehingga mendapatkan advis atau nasihat sehingga akan muncul sinergi positif antara sebuah persahabatan. Maka orang yang dikatakan Imam Ali ini orang betul adalah pianturnya ini pun betul ngerti di konco di musuh, sehingga terjadilah sebuah pembocoran aktivitas yang dia lakukan dalam proses kehidupan sehari-hari yang menyebabkan dia ini termasuk orang-orang yang rugi atas aktivitas yang dia lakukan. Sehingga perlu tahu mana teman, mana musuh itu ngertos. Sehingga dari situlah kemudian orang itu disebut namanya orang yang cukup berhati-hati dari aktivitas yang dia lakukan. Ingkang nomor 5 yang dikatakan Imam Ali namanya pun ifsa usarni. Napa niku menyebarkan rahasia pribadi utawi aibipun piyambak. Jadi piyambak menika pun boten gadai rasa malu karena aibnya itu diceritakan dalam banyak hal. Saat ini dalam dunia medsos niku pun boten wonten alangan malih. Mohon maaf niki boten triosaken artis dengan pejabat yang terlibat skandal saat ini pun setelah turun dari jabatan sehingga memiliki hasil dari hubungan. Kalau betul mengalami mengatakan hubungan gelap itu waktu berbuat hubungan itu mesti orang lampu nih. Katakan gelap menikah yang tidak sah secara syariat dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dengan bangganya menceritakan aibnya pribadi terkait dengan aktivitasnya, dan itu pun zaman-zaman saat ini itu boten ada halangan orang mereka boten kok malah izin, tapi itu adalah sebuah kebanggaan dan lain sebagainya. Dan ini terjadi di banyak hal. Contohnya pun wong niko cerita gawe catatan, gawe ungkapan dalam story WA. Niku curhatan sing eling-eling rasane tangga niku nggih sering tertulis. Padahal niku diwaos setiap kata. Oh, sedang bermasalah. Kadang posting wonten Facebook, kadang wonten posting wonten Instagram terkait dengan status-status yang negatif. Sedangkan itu adalah dianggap bodoh oleh Imam Ali. Wong sesuatu yang buruk kok kamu ceritakan kepada orang lain dan ini berdampak pada diri kamu. Orang itu ternyata ketika merespon informasi negatif tentang diri kita, ini wonten kali. Satu meresponnya dengan iba dan yang satu meresponnya itu tidak dengan iba, menyek. Lah, kalau perlu kaitkan dengan ungkapan Imam Syafi'i yang mengatakan orang yang dikatakan hebat itu adalah orang yang mampu menyembunyikan kesedihan yang dia miliki sehingga orang itu tidak tahu kalau kamu sedang bersedih. Karena kesedihan itu akan menjadi titik kelemahan orang tersebut. Tapi sekarang diubah kesedihan itu diungkapkan di ruang publik agar ada empati dan simpati, muncullah donasi. Terus ini donasi menikah dengan background keagamaan, jual keagamaan, menikah merupakan kata. Kita SEU bahasa Indonesia itu dari media. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang nomor 6, namanya itu adalah Qissatus Sabri, yang kalau dulu orang menceritakan aibnya itu omongan satu dengan omongan yang lain, tapi orang sekarang tidak menceritakan aibnya dengan menulis status. Dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang tanganmu adalah penyakitmu. Kalau dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna ala aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu masa penulis mereka berbicara tidak menggunakan mulut tapi menggunakan tangan. Wong biyen bingung dan nafsir iki. Lho iki piye cara ngomong tangan? Orang dulu
Berpikirnya ini ayat akhirat, tapi orang sekarang yang menerjemahkan gampang, oh itu ayat WA. Apa pengurus takdir ini gitu, ini dari pulau itu sing ngendikan tangan ini pun WA soalnya. Nah, kalau ini sedang menerapkan ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dia terus itu Pak. Telepon nomor nanti. Tapi alhamdulillah, ini luar biasa. Nah saat ini yang menjadi catatan, tanganmu ini menjadi aktivitas yang sering dipakai. Pasang status, story dalam story WA menikah sehingga orang lain bisa baca. Kadang di pulau gumun, dugem kok cerita-cerita bangga dalam bermaksiat, itu yang terjadi saat ini. Engkang nomor 6, wasiqatun bikulli ahadin atau bikulli ahadin. Ini maksudnya pun nomor. Yang nomor 6 itu percaya datang sedatang manusia. Ini perlu diperhatikan nomor 6 itu. Kenapa? Karena rasa percaya terhadap orang lain menikah kalau ditarik pada penyakit yang nomor sebelumnya akan menjadi orang yang tidak mampu melihat indikator di musuh yang suatu saat bisa menjatuhkan akibat informasi tentang dirinya kepada orang tersebut, sehingga dari proses itulah menyebabkan orang ini menjadi orang-orang yang semakin jauh dari kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka proses itulah yang kemudian menyebabkan manusia ini sudah hidupnya terbatas, dirasa tidak mampu mengemas dengan baik. Maka kemasannya yang tidak baik ini menyebabkan kemudian isinya penyesalan-penyesalan, dan penyesalan ini akan menyebabkan piantun menikah akan menjadi piantun yang akan senantiasa rugi, dan kemudian yang paling menarik lagi, kecewaan muncul di belakangnya. Saya tertarik untuk menutup kajian menikah dengan Kraus sudah 30 menit lebih. Kalau kemudian melalui perkuliahan dahulu nak ngaji suwe-suwe, karena prinsipnya pendek yang lebih sedatar daripada panjang orang sebelum. Kalau menarik, ada ungkapan yang suatu ketika ada seorang syekh datang dalam sebuah majelis. Di dalam majelis menikah dia membawa beberapa peralatan. Yang setunggal menikah gelas, nomor kali niku wonten pasir, nomor 3 niku wonten kelereng, wonten bal bekel seperti agen. Nomor 3 niku nomor sekawan niku wonten kelereng, bal sikil cilik, lingkaran cilik. Nomor gangsal niku wonten toyo. Nah niku sedangkan niku sam kaget lho iki biasane ngaji nggo kitab kok tiba-tiba nggo perangkat sing ngoten iki. Gelas pasir, bal bekel, kemudian bal kelereng, terus kemudian toyo. Dikontak lebih hendak kau apakan wahai syekh terhadap alat-alat yang kau bawa. Ini akan menjadi pertanyaan dan kesimpulan kita pada hari ini. Kemudian dia mengatakan, Anda tahu ini gelas wadah lubangnya? Ya sekarang saya coba. Kalau gelas ini yang saya masukkan adalah pasir terlebih dahulu, maka pasir kita diperlukan untuk gelas. Apakah bola kasti dan kelereng bisa masuk? Maka jawabannya tidak bisa. Dibalik-balik. Toyone direbut geliye, kemudian setelah toyo masukkan dalam gelas, syekhnya ini takut. Ketika bola air ini saya masukkan dalam gelas, pertanyaannya pasir, kemudian bola bekel dengan kelereng saya masukkan, apakah memungkinkan? Jawabannya tidak. Kemudian dirubah lagi. Yang berubahnya adalah kelereng dimasukkan terlebih dahulu, kemudian dipaksakan air masuk, pasir masuk, tapi bel bekel tidak masuk. Nah, kemudian dibalik, bel bekel dimasukkan terlebih dahulu, kemudian bel testi, bel kelereng dimasukkan kemudian mengisi ruang-ruang yang tidak terisi oleh bel bekel, kemudian dimasukkan pasir,
Ternyata pasien ini bisa mengisi ruang-ruang yang tidak bisa diisi oleh bal bekel sama kelereng, dan kemudian disuntakkan air untuk dimasukkan dalam gelas. Ternyata air ini bisa masuk. Lantas banyak orang bertanya, apa maksud daripada hal semacam itu? Kemudian saya menjawab, gelas ini ada lubang diibaratkan seperti hidup Pulau Panjang terbatas antar ruangnya dan sudah ada kemasannya. Sedangkan alat yang sabar di bawah ini yang paling besar ini adalah sesuatu yang harusnya menjadi prinsip yang paling mendasar, primer. Sedangkan yang lain itu tentang kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Sekunder itu adalah kebutuhan yang nomor 2, tersier itu melengkapi bagian daripada yang menyempurnakan kehidupan mereka. Nah, yang menarik pertanyaannya adalah orang sekarang hidup mereka lebih banyak fokus pada hal yang tersier daripada hal yang primer, sehingga ketika memasukkan dalam hidupnya dia lupa yang paling mendasar daripada kehidupannya, sehingga ketika dia pulang kepada Allah SWT banyak yang mengabaikan hal yang primer dan cenderung lebih banyak yang mengurusi kepada hal-hal yang tersier maupun yang sekunder. Tapi kalau orang menikah mampu memasukkan hal yang primer terlebih dahulu, maka dipastikan hal yang sekunder, hal yang tersier akan mampu menjadi bagian yang melengkapi kehidupannya yang dimiliki. Sehingga dari situlah orang tersebut akan senantiasa mampu mengisi kehidupannya istiqomah dalam kebaikan dan dimatikan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk diatur yang senantiasa diajarkan oleh Allah, yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخاف ونترك من يهجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جدا بالكفار ملحد اللهم طول أمورنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا بنور الإيمان والإسلام اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga Allah kira-kira wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi